al-hubbu fillah. Al-hubbu cinta, fillah karena Allah. Maksudnya apa? Yakni antuhibbal abda lillah. Maknanya adalah engkau mencintai seorang hamba karena Allah. Ai bisababi imanihi wa ta'atih, yakni disebabkan oleh keimanannya dan ketaatannya. Kita mencintai orang sebabnya orang itu beriman dan taat, maka kita senang. Itu al-hubbu fillah, maknanya begitu. Tanpa memandang dia itu suku apa, cantik atau tidak, beri kita duit atau tidak. Kalau dia itu beriman, dia taat, mestinya kita bangun itu rasa cinta itu kita munculkan. Sesama muslim, beda organisasi pun, beda pandangan dalam masalah khilafiyah, mestinya tetap dimunculkan ini, tetap dimunculkan. Ini kadang fitnahnya sosmed itu di situ. Beda pandangan, kemudian ada yang pihak-pihak yang mengompori sehingga perbedaan itu begitu rupa menjadi sebab perpecahan. Enggak ada lagi rasa cinta itu. Sehingga ketika ada kesalahan dari orang yang beda pandangan kemudian begitu rupa, orang justru senang temannya terpleset, senang temannya salah. Ya, mestinya kan prihatin ketika temannya itu bersalah. Kemudian wal bughdhu fi dan benci fihi karenanya, yakni karena Allah, yakni antubghidhal abda, yakni engkau membenci seseorang bisa babi kufrihi dengan sebab kekufurannya, au maksiyatih atau kemaksiatannya. Jadi cinta dan benci di sini Islam memang mengajarkan di sini. Yakni kalau orang itu baik, beriman, taat, mestinya dicintai. Kalau dia buruk dalam artian dia maksiat kepada Allah Ta'ala, mestinya tidak senang kita. Mestinya begitu. Kalau itu kita tidak senang, kemudian dia berubah menjadi baik, mestinya kita bisa memaafkan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika paman beliau itu dicincang oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, marahnya kurang apa Rasulullah itu? Marah betul ya, marah betul. Tetapi ketika Hindun itu masuk Islam, beliau tidak lampiaskan dendam itu. Coba itu jenazah paman jadi dirusak, jenazah paman beliau yang beliau cintai. Kalau kita coba, bisakah kita kira-kira memaafkan itu? Bahkan kadang-kadang kita ini berpikir kita tidak senang orang itu selamat. Kalau sudah kita benci itu inginnya orang itu masuk neraka aja sudah. Ya. Sementara Rasul itu tidak begitu. Rasul itu menginginkan umatnya itu selamat di akhirat. Lama di akhirat. Ya walaupun kita lihat kayak Fir'aun itu di dalam kitab-kitab tafsir itu diceritakan karena saking zalimnya menghalangi dakwah itu oleh Jibril itu ketika sudah kelelep itu disumpal mulutnya dengan lumpur hitam itu supaya apa? Supaya tidak lagi ngomong tobatnya. Jadi kalau sudah kebangetan ya memang orang zalim itu layak didoakan keburukan. Tetapi mestinya juga di satu sisi kita berharap orang itu tobat sehingga selamat insya Allah di akhirat. Kalau di dunia mau didoakan sengsara, doakan aja. Sebagaimana beberapa sahabat itu ada yang begitu, ada yang bersengketa dalam hal tanah, dia tahu orang itu berdusta, didoakan ya Allah panjangkan umurnya dan hidupkan dalam kefakiran, jadikan dia sasaran fitnah. Karena suka memfitnah, kabul. Sahabat doakan begitu. Jadi kalau bisa tadi memaafkan itu lebih baik insya Allah. Kalau hati bisa lapang aja. Cuma kadang berat itu ya, berat. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah itu sebab cintanya karena iman dan taat, sebab bencinya karena kekufuran dan maksiat. Li'anal harfa fi huna fi hadzal siyaq, karena huruf fi di sini ya di dalam konteks ini ja'alit ta'lil itu membawa makna ta'lil, ilat, sebab. Jadi al-hubbu cinta, fi ini li ta'lil, ilat atau sebab cintanya itu adalah ya karena Allah, yakni karena iman dan taatnya. Sebagaimana di dalam surah Yusuf,
Fadzalikunal ladzi lumtunnani fi. Itulah demikianlah yang engkau cela aku fihi karenanya, yakni karena Yusuf itu. Yakni dicela si istri Al-Aziz, istri pejabat ini, dalam riwayat yang lain Zulaikha ini, karena apa? Oh, orang terhormat kok mencintai budaknya. Akhirnya Yusuf disuruh lewat saat para wanita istri-istri pejabat itu, sosialita itu sedang mengupas buah. Ternyata keiris itu tangan melihat Nabi Yusuf lewat itu. Nah, maka kemudian Zulaikha ngomong, itulah yang engkau cela aku. Engkau melihat sekali aja teriris tangan. Nah, aku berhari-hari tiap hari melihat ketampanan Nabi Yusuf, kebaikan pekertinya. Gimana nggak jatuh cinta? Ya, fihi di sini maknanya bisababihi. Dengan sebab Yusuf itu engkau cela aku. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Dan cinta karena Allah Ta'ala, ya, itu mestilah asasnya adalah ketakwaan dan keistiqomahan. Ini yang membedakan nanti dengan cinta bukan karena Allah. Kalau karena Allah ini ba'idan anil aghrabid dunyawiyah. Dia jauh dari tujuan-tujuan duniawi. Ya, mutlak karena ketakwaan, keimanan, mutlak karena itu. Tapi kalau tujuannya duniawi, ini karena sering dikasih duit, sering dikasih oleh-oleh, ya, atau tujuan yang lain, ya, ingin mendulang suara. Karena ada orang begitu, ya, begitu dekat-dekat kampanye itu, yang awalnya ndak pernah berkunjung jadi berkunjung, yang awalnya muka masam jadi murah senyum. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi sekedar mendulang suara, maka itu bukan karena Allah Ta'ala. Itu karena amplop. Kalau diundang senang, diputus tidak diundang lagi, tidak senang lagi. Amal mahabbah min ajli shadaqah wal wud. Adapun cinta dikarenakan persahabatan, sekedar sayang-sayangan, wa nahwi dzalik, dan semisal ini, fahiya mahabbatun tabi'iyah wa jibiliyah. Ini cinta yang sifatnya alami, jibiliyah, yang sifatnya memang manusia itu dijadikan begitu. Kalau kita dikasih, orang sering ngasih sesuatu ke kita, maka secara alami kita akan senang. Kalau ngomong nggak senang itu ya mungkin ngomongnya aja atau ada unsur yang lain yang bikin nggak senang. Jadi hal yang seperti itu apakah tercela? Ya enggak juga sih, enggak juga. Kalau sekedar itu sifatnya alami. Yang tercela itu cinta kalau itu kemudian menjadi alasan untuk tadi justru memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah, berkomplot, ya, saling mendukung, saling mencintai untuk menghalang-halangi orang dari taat kepada Allah. Nah, itu cinta karena nafsu tadi, atau mengaku cinta tapi mengajak berzina. Ini kan landasannya cinta. Kalau betul-betul cinta, serahkan kehormatan engkau misalnya. Itu kan banyak begitu orang. Nah, pembuktian cinta. Padahal itu sebetulnya ya nafsu. Kalau betul-betul cinta, dia tidak akan mencelakakan orang yang dia cintai. Tidak akan membuat orang yang dia cintai melakukan dosa. Kalau betul-betul cinta. Sehingga kalau betul-betul cinta ya sudah lamar saja. Halalkan dengan akad nikah. Tapi kalau tidak, itu cintanya berarti bukan karena Allah, walaupun ngaku ini cinta karena Allah, yuk kita ngaji bareng. Akhirnya dia ambili, setelah ngaji pacaran. Itu cinta dijadikan kedok ngajinya itu. Na'udzubillah. Jadi landasan kalau yang alami, cinta-cinta model ya, karena pertemanan dan sebagainya itu tidak masalah ya, tapi tidak diharapkan ada pahalanya di situ. Yang betul-betul karena Allah ya, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Kalau tujuan dakwah tidak apa-apa. Dan kalau bukan karena Allah, maka kecintaan itu pada hari akhir itu tetap akan menjadi musuh ya. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab, sahabat-sahabat karib, satu grup, satu sama-sama kerjanya jadi buzzer, runtang-runtung ke sana kemari ya. Makan bareng, pesta bareng. Pada hari itu ya, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain.
teman dekat. Ini bisa jadi teman tadi sesama buzzer atau suami istri atau sesama orang yang merasa sama-sama mengemban dakwah bisa juga. Kalau landasannya bukan ketakwaan itu bisa menjadi musuh kelak di hari akhir. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kok bisa? Ya. Ini di dalam tafsir ay'ada, yakni dia menjadi musuh, yu'adi ba'duhum ba'da, sebagian memusuhi yang sebagian yang lain, wa yal'anu ba'duhum ba'da, sebagian akan melaknat sebagian yang lain nanti di akhirat. Ini gara-gara kamu saya jadi salah berpikir begini, gara-gara kamu saya jadi ikut menghalang-halangi orang yang mau taat kepada Allah, gara-gara kamu saya jadi seperti ini. Yang satunya nyalahin lagi, kok gara-gara saya yang kamu milih sendiri. Bisa begitu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Landasan pertemanan, landasan senang atau tidak itu karena taat atau tidak. Nah, ini yang saya rasa sangat penting bagi orang-orang yang taat maupun yang banyak maksiat, ini sama-sama penting. Karena kadang beda organisasi itu tidak seperti ini, hilang itu sifat pertemanan, bisa hilang, bisa memblacklist dan sebagainya. Gara-gara apa? Beda organisasi atau beda pahaman furu', pahaman cabang, berkelahi. Maka karena ketakwaan ini fa innahum akhila'un fid dunya wal akhirah. Mereka sesungguhnya itu menjadi teman akrab di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika ada salah satu temannya di dalam sebuah hadis itu ternyata tidak kedapatan di surga, kok nggak ketemu ini, maka kemudian dicari-cari di surga, tidak ada. Ini nomor berapa kalau bicara hotel mungkin ya, di mana tempatnya? Oh, ternyata masih di neraka. Dalam riwayat itu kemudian dicari, didebat, ya, bahasa hadisnya itu teman-temannya ini mendebat Allah Ta'ala. Sebetulnya bukan mendebat ya, tapi ya memohon, tapi dengan alasan yang argumentasinya, oh, ini teman kami dulu sama-sama sholat, sama-sama berjuang, sama-sama di dunia ini sama-sama taat, kok dia di neraka. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala serahkan itu kepada teman-teman, sudahlah keluarkan. Itu orang-orang yang bertakwa begitu. Tapi orang-orang yang landasannya bukan ketakwaan nanti saling menyalahkan. Kalau di dalam surah Al-Ahzab itu yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Saat wajah mereka dibolak-balikkan di api neraka, mereka katakan, andai dulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka katakan, wahai Tuhan kami, sungguhnya dulu kami itu mengikuti pembesar dan rohib-rohib kami, mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Fa'adalluna sabila, kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan kami, siksa mereka 2 kali lipat. Siksaannya 2 kali lipat dari kami. Mereka yang bikin kami begini. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan sebesar-besarnya laknat. Laknat yang besar, jauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Engkau. Ini sama-sama di dunia, mungkin saling dekat, saling memuji, saling menyokong, bisa begitu kalau bukan dilandasi kecintaan, ya, pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sehingga kita muslim satu dengan yang lain itu sebagai cerminan, kita mesti menolong saudara kita di dunia dan di akhirat. Bentuk pertolongannya bagaimana? Bentuk pertolongannya adalah dengan cara, kalau baik kita tolong, kalau zalim kita cegah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara engkau zalim atau dizalimi. Bentuk cinta itu begitu. Saat dizalimi, bantu supaya lepas dari dizalimi orang. Terus bagaimana kalau zalim? Maka Rasulullah bersabda, engkau cegah dia dari kezalimannya. Itu bentuk pertolongan. Dan orang-orang yang bertakwa tentunya model persahabatannya begitu. Bukan malah salah dijerumuskan, tidak. Kadang kita kalau
apalagi sudah senang, salah-salah dibela, tidak diingetin. Nah, itu keliru seperti itu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, mencintai orang-orang mukmin yang taat itu pahalanya sangat besar.